Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15. Lanjutan dari bab sholat. Nanti sedikit ada praktek peragaan. Wa katsirun minan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsirun minan nasi yusalli fi qiyami ramadhan salatan la yaqiluha wa la yatma'innu fiha bal yaqtiruha naqran. Wa katsirun maneka banyak minan nas dari manusia hada katsirun yusalli hale as-sholat atau seh as-sholat wasyara kasirun dalam sholat tarawih qiyam Ramadan sholatan kelaban sholat layak diluha setak ngenang tak mikir-mikir pasera kasirun hada sholat banyak orang yang sholat tarawih tapi sholatnya dan badan lo sempat mikir maknanya. Kan kita ingat bahwa sholat yang sempurna itu dilakukan dengan 3 unsur. Tenaga termasuk bacaan tenaga akal, pikiran itu berarti apa? Menerjemahkan arti dari yang dibaca. Kemudian dengan hati itu menyadari dan memahami, meresapi bahwa yang saya baca ini saya sedang membaca di hadapan Allah. Saya sujud kepada Allah. Saya membaca kepada Allah. Jadi dialog antara hamba dengan Allah ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dialog, maka Allah menjawab hamidani abdi. Alhamdulillah ar-rahmanirrahim asna alayya abdi, dijawab oleh Allah. Maliki yaumiddin majjadani abdi, mengagungkan hamba-Ku, mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma salah. Ini bagianku. Iyyaka na'budu, kami menyembah kepada Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini kan? Iyyaka na'budu hadza baini wa baina abdi. Wa iyyaka nasta'in, hamba yang meminta. Wa li abdi ma salah, hamba berhak mendapatkan apa yang diminta. Luar biasa Fatihah juga. Iyyaka na'budu, memang harus nyembah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, jadi nyembah lebih dulu sebagai tawassul. Wa iyyaka nasta'in baru meminta. Itu dibuat dalil umum. Kalau kita mengharapkan sesuatu, coba wudu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ada kan yang mana tawassul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sholat duha sebenarnya itu, sholat hajat sebenarnya itu. Maka dialog antara Allah selalu dijawab. Maka jangan dipikir dengan akal, tidak sampai. Sedunia miliaran manusia sama-sama membaca, Allah selalu menjawab. Ada hadis berdasarkan hadis. Ihdinas siratal mustaqim wa li abdi ma sa'ala. Hamba berhak mendapatkan apa yang diminta. Asal dibaca dengan tadi 3 unsur. Mulut membaca,
pikiran menerjemahkan artinya, hati menyadari dibaca kepada Allah. Nah, sekarang yang diceritakan adalah banyak orang sholat tapi tidak bisa mencerna, terlalu cepat. Wala yatma'innu fiha, tidak tenang, tidak tumaninah fiha di dalam sholat. Bal yamkiruha, bahkan dia mematuk, nyocok. Sholatnya berarti nyocok itu. Hada ka sholat nakrotan, nakron, kita nyocok deh, aja nyocok deh. Banyak kan, yang beri itu. Labdalin, amin. Apa juga? Itu bukan mendapatkan ridho Allah, dapat laknat. Mengolok-olok. Kenapa? Karena sudah ada standar dalam agama. Standar dalil wahyu Allah, standar praktek Rasulullah, itu tidak bisa dipisahkan. Maka manhaj salaf tidak menyerupakan Allah dengan Rasul dalam sifat dan sifat. Allah ya tetap Tuhan, Rasulullah tetap manusia, tidak boleh dipertuhan. Tetapi manhaj salaf tidak memisahkan antara Allah dengan Rasulnya dalam iman dan ibadah. Ibadahnya kepada Allah, tapi amalannya harus yang diajarkan Rasulullah. Ini aslinya manhaj salaf. Dan tugas saya sebagai muballigh dan dai mengembalikan itu. Jadi dalam konteks dakwah inilah semua nabi sebenarnya mujaddid, mengembalikan keaslian agama yang begitu ditinggalkan oleh seorang rasul, dia akan berbaur, bertransformasi, berasimilasi dengan budaya. Ya. Dan banyak budaya yang dimodifikasi, dibentuk menjadi amalan ibadah muqayyad. Ada namanya, ada waktunya, sampai orang tidak kenal lagi yang asli. Ya. Padahal yang namanya agama tidak keluar dari, yang namanya ibadah tidak keluar dari amalan 5 yang ada di rukun Islam. Tidak lepas kalau niat ibadah Allah, pilihlah salah satu dari 5 itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ikrar 2 kalimat syahadat sebenarnya ibadah kepada Allah dengan kalimat bacaan. Ini ada 3. Kalimat doa, ibadah dengan doa. Doa ibadah. Kalimat dzikir dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, shalawat, la haula wala quwwata illa billah. Berzikir itu tidak mengenal waktu, tempat dan batasan. Namanya ibadah wairu muqayyadah, tidak dibatasi. Setelah ikrar 2 kalimat syahadat, salat seterusnya adalah ibadah muqayyadah. Ibadah muqayyadah, ibadah yang diikat dengan waktu. Lah, itu ibadah memang harus begitu. Ibadah sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah muqayyadah, yang ada namanya, ada waktunya, ada caranya, dan ada batasannya. Sekarang kita balik, ada di masyarakat budaya-budaya yang dikemas seolah-olah ibadah muqayyadah karena bercampur. Saya dulu pernah menceritakan di masyarakat ada 3 macam amalan. Amalan budaya murni, tradisi murni, Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ini budaya murni. Tidak boleh kita niat beribadah kepada Allah dengan budaya dan sifatnya lokal, hanya di Indonesia. Di Malaysia sudah tidak ada.
Di luar Indonesia tidak ada, kecuali orang Indonesia. Ini namanya budaya. Budaya itu sifatnya lokal. Sekarang ada syar'i murni. Syar'i murni ini sifatnya global, menyeluruh sedunia sama. Kalau Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, ini seluruh dunia sama. Dirayakan waktunya sama, caranya sama, 2 rakaat ada khutbahnya, seluruh dunia termasuk sholat Jumat. Lah, di tengah-tengah antara budaya murni, tradisi murni dengan syar'i murni, ada amalan kombinasi. Hari ya kan? Amalan kombinasi yang tadi saya sebutkan, amalan budaya dikemas, dibentuk sedemikian rupa sampai menyerupai amalan ibadah ibadah muqayyadah. Cangkok saya sebut lagi bari. Apa itu? Yaitu selekoran, petolekoran, telasen topa, cocokan, kholat, banyak aja. Itu semua itu adalah amalan kombinasi. Namanya adalah budaya, tradisi, karena tidak pernah diajarkan Nabi. Tapi di dalamnya ada syar'i yang banyak mengicok manusia. Karena di dalam ada sedekah, ada bacaan-bacaan, ada doa-doa. Hati-hati menghadapi itu. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan amalan kombinasi. Ya. Amalan budaya dibentuk seolah-olah seperti amalan ibadah syar'i. Apa boleh cocokkan, rokat, banyak belet anak kandungan. Nanti bisa ditanya terusannya. Maka ada orang yang sholat seperti mematuk, seperti nyocok, ajab cocok-cocokan, terlalu cepat. Wadalika la yajuz. Wadalik tiningka disah sholatan la yakiluha. La yajuz, supaya kata oleh sholat seperti itu. Bal huwa mungkarun la tasihhu ma'ahu sholatu. Balik huwa tining dalik mungkarun, panikin diingkari. Itu kemungkaran, pelanggaran seperti itu. Karena seperti disebutkan tadi, agama sudah ada standar baku, tidak berubah sampai kiamat, tidak berubah. Yang berubah itu budaya. Maka agama ini sebenarnya statis. Akidah harus dari wahyu Allah, praktek ibadah harus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak pernah Nabi mempraktikkan, berarti itu bukan amalan syariat. Jangan tertipu, kita telah jauh dari Rasulullah. Maka banyak amalan di masyarakat, amalan umat Islam yang tidak nyambung kepada Rasul. Begitu diingatkan marah. Karena sudah ratusan tahun, banyak kiainya juga. Maka kata Rasulullah, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Saya hanya khawatir atas umatku adalah imam-imam agama yang menyesatkan. Jadi pimpinan amalan kibur, amalan kombinasi dibuat ibadah yang memimpin kiai-kiai, orang berilmu. Maka yang mengikuti ribuan jutaan manusia yang disesatkan. Itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sholat yang seperti itu terlalu cepat, sholat tarawih tidak sah. Fal jawabu al hadru min dzalik. Tining jawaban, meminta jawaban, ya waspada, hati-hati dari yang seperti itu. Nang hadis anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Coba. Aswa'un nasi syariqatan.
tining paling coba monosa napana sarekotan mencuri nah monosa paling budung kecok alladzi paneka ore yasriku sholatahu sengeco pasiralati de solatilati solatnya keco kan solat itu adalah transaksi dengan Allah. Setiap orang solat harganya berapa kan sudah ada, maka ini akan mencuri pahalanya dari solat. Allah tidak akan memberi pahala, dicuri oleh orangnya. Maka lebih parah daripada mencuri harta di kampung. Iku akan aja. Qalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku sholatahu? Bagaimana cara yasriku mencuri masyarakat alladzi sholatahu dan sholat alladzi? Apa yang dimaksud dengan mencuri sholat? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu alladzi la yutimmu tidak menyempurnakan pasyarat alladzi yasriku ruku'aha dan ruku' salat wala sujudaha dan sujudan salat. Jadi orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud berarti mencuri pahalanya. Kata ulama di sini, kalau mencuri di kampung, mencuri sapi sekalipun, itu kan mahal sapi. Tetapi masih mendingan, kenapa? Masih ada kemungkinan dinikmati sapinya itu di dunia. Masih bisa dinikmati, atau bisa juga artinya minta ampun kepada yang bersangkutan. Itu bediki bisa. Tapi yang ini di akhirat hangus kemarahan Allah. Padahal kunci dari keselamatan manusia adalah ridho Allah. Allah akan ridho kalau manusia mentaati. Mentaati apa? Mentaati perintah. Perintah Allah yang paling pokok, sholat 5 waktu atau rukun Islam. Namun yang perlu digarisbawahi atau diperhatikan adalah niat taat, tekun ibadah ternyata tidak cukup untuk menggapai ridho Allah. Sekali lagi, tadi disebutkan ridho Allah harus dicari lewat taat. Dan perintah Allah yang paling pokok adalah sholat 5 waktu. Karena limpahan perintah dari Allah, Rasulullah harus menghadap langsung ke Allah di waktu mi'raj. Saking pentingnya, satu-satunya amalan. Namun demikian, tekun niat taat, tekun ibadah sholat tidak cukup untuk menggapai ridho Allah. Kenapa? Ada lanjutannya. Ini yang penting. Sholat saja tidak cukup, tapi sholat kita harus sesuai dengan yang dimaui oleh Allah. Ini titik poinnya. Disinilah letak kemutlakan manusia harus ngaji, mengaji ilmu, ikut kajian ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti mulai dari takbir, ruku, sujud harus persis seperti yang pernah diperagakan, pernah dicontohkan oleh baginda Rasul. Ini jarang di masyarakat diajarkan seperti ini. Saya akan memperagakan nanti. Hal-hal penting berkaitan dengan sholat. Ini saya baca dulu ya. An Aisyah ummul mukminin annaha qalat, panikah dari Siti Aisyah ummul mukminin annaha tining saungkeun Aisyah qalat panikah dawu pasir Aisyah shalla Rasulullah fi baitihi wa huwa syakin as-salat pasir Rasulullah
iro manah itu Rasul. Hale diri Rasul dalam kondisi sakit terus meninggal dunia. Fasalla jalisan, pas salat Rasul jalisan, hale duduk. Fasalla wara'ahu qaumun qiyaman. As-salat di belakang Rasul bermakmum, pasyarat kaum hale dalam kondisi berdiri. Dalam salat itu harus berdiri. Tapi imamnya duduk karena enggak kuat. Fa'asyara ilaihim, lalu abri isyarah pasyarat Rasul ilaihim mare qaumun an ajlisu, duduk kalian, karena imamnya duduk. Nih. Kan makmumnya tidak dalam kondisi sakit, tapi karena imamnya duduk harus ikut duduk. Saking harus ikutnya seorang makmum kepada imam. Falamman sorofah, sampun rampung Rasulullah qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ini dalil hadis. Yang pasti imam itu dibentuk supaya diikuti, dimakmumi. Pasirah bihi maring imam. Imam lekas rotoro dari yang banyak pelanggaran terjadi di masyarakat ini. Jadi imam itu kalau mau rukuk jangan bergerak ketika imam sedang rukuk mau turun. Allah, jangan bergerak makmum. Harus sampai dulu ke batas rukuknya itu. Dari rukuk iktidal sami Allah, diam imam. Makmum jangan bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru bergerak. Ini aturannya. Yang dimaksud imam dibentuk agar dimakmumi, bukan disaingi, apalagi didulukan. Maka ancaman di akhirat orang yang selalu bersaing dengan imam kelak ketika di mahsyar dibangunkan oleh Allah akan berkepala martau kafi, tapi ikalako sami Allahu liman hamidah, makmum macam Rabbana menang pengkanya punya mon lambat ibn kona sami Allah ya kan, baru tahu sendiri cak salat itu seperti itu. Sami Allahu liman hamidah, baru boleh bergerak ketika hamidah. Rabbana walakal hamd min as-samawati seterusnya. Iya. Faida rakaah, ketika imam ruku, farka'u, silahkan kalian ruku. Wa idza rafa'ah, nalikan ngangkat kepala imam, farfa'u, silahkan ngangkat kepala. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan, ketika salat imam jalisan halai duduk, silahkan kalian semua makmum salat juga dalam kondisi duduk. Yang kedua, ini menurut madhab Syafi'i, saya memang tidak suka menceritakan khilaf-khilaf itu. Saya ngambil salah satu saja. Imam Syafi'i ini wajib orang sholat, imam maupun makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kalau imam yang lain tidak, karena ada hadis Nabi, "Bangkana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun." Dan ada hadis, siapa bermakmum, yang dimaksud siapa bermakmum, maka bacaan imam, bacaan Fatihah imam lahu untuk man qiraatun, mereka menjadi bacaan. Makmum tidak perlu membaca, dengarkan saja. Karena kalau makmum membaca akan berbarengan, itu melanggar dari ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Coba imam sedang membaca surat idza ja'a nasrullah, makmum baca Fatihah, kacau. Berarti makmum melanggar, tidak mendengarkan, maka hukum bacaan imam didengar itu wajib hukumnya. Hari kan lo tahu lah kan.
Jadi imam cukup, makmum cukup amin, dengarkan saja, karena ada kewajiban mendengarkan bacaan itu kalau sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah siang hari, zuhur asar, baca, karena imam tidak didengarkan suaranya. Ngerti? Tak usah maca. Deki perangkan sedikit. Ada seperti yang gelur. Jadi makmum tidak perlu membaca karena berbenturan dengan kewajiban mendengarkan baca. Kalau dari imam waladhdallin amin, pagi dengan nang gelur imam. Baca Fatihah. Tapi begitu baca Bismillahirrahmanirrahim kata baca surat, diam makmum. Nah, jadi ada peluang untuk membaca, silakan baca Fatihah, tapi sampai imam membaca surat sudah diam, dengarkan saja. Karena akan bertentangan dengan ayat yang menyuruh kita wajib mendengarkan bacaan imam. Dua, karena kondisi yang wajib jamaah itu mendengarkan. Pertama, khutbah Jumat. Ketika imam khatib sudah masuk mimbar, diam semua. Wajib mendengarkan, maka akan sia-sia sholat Jumat kita. Yang kedua, ketika dalam sholat, bacaan imam wajib hukumnya didengar oleh makmum. Maka kudu pelan-pelan agar makmum bisa mencerna. Nomor 3, lil musalli raf'ul yadaini hadwal mankibaini awil udunaini bi arba'ati mawadi'a. Orang sholat ini lihat-lihat, celing kena sekotu ngangkat tanah. Nah, tanah ini ngkotu negur ya dok bisa teguh akhir. Ada kan ada kira kali peraga nih kok kan jadi. Jadi orang ini lepas sholat angkat dia. Nah ini ada dua, tapi yang paling sahih itu yang begini. Takbir di sini, sujud di sini. Sujudnya itu di sini, bukan di sini. Karena harus menekan, orang sujud menekan. Ini yang dibuat penunjang penopang. Ini harus terpisah dari paha, harus tekan dan tidak boleh begini. Laki-laki perempuan sama. Iya. Jadi di 3 tempat harus diangkat. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi bisa begini. Dan ketika sujud tidak boleh kalau bisa begini. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, bangun dari ruku ke i'tidal, angkat lagi. Yang keempat, bangun dari tahiyat awal. Lo kebetir suara anak-anak ini pakai sak basah. 4 tempat ya. Yang lain tidak boleh mengangkat tangan, tidak dianjurkan. Tentang ini sendekep rek. Ada macam-macam lah dia. Mon imam noro imam Malik dah yetok kena saja. Maka Mekah deki namo kafir. Takbir langsung dah. Bikonya kudu apa aja ngoreng. Paso aruko, ceng mancing dah. Lah mon Hanafi sama Hambali iba benar bucil. Mon Syafi'i kotu atas ide deh dari. Malah beda sedih nak kena. Aku ngajak kelem deh. Ya di atas pusar lah.
Ada lagi setelah ruku masih begini lagi, ada. Sangkuna juga ada iya cah. Rasulullah ketika berdiri tangan begini. Tapi berdirinya dari ruku itu bukan untuk berdiri, tapi hanya apa? Istirahat, iktidal. Nah, sebentar lagi sujud tidak perlu begini lagi. Apa dia iya? Udah ya boleh. Waduh. Ya silahkan saja, itu pilihan. Karena memang ada yang begini. Seperti tadi, ada yang begini. Baik ya. Ini masalah apa? Sujud. Ruku. Kalau bisa ruku modelnya begini. Ini tengah, ini kepala. Artinya ruku itu kepala dengan tengah harus lurus, tidak boleh mendangak, tidak boleh menunduk. Jadi tetap penglihatan ke arah sujud. Orang sholat tuh ke arah sujud. Tapi dekik daya tangan ini persis di lutut, nekuk apas ya. Ada yang bejeng sampuna tak usah keluar, pujung doi tak oleh. Ini masuk etekos. Normal yang disebut dengan iktidal normal, dah iya. Kembali lagi iktidal ke posisi normal. Tangan di sini sampai sujud, hanya ketika ruku dia memegang lutut itu ya. An Ibnu Abbas panika dari Al Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, annahu tining saampuna Al Abbas sami'a Rasulullah yaqul, panika merang pasir Abbas dan Rasulullah hale ada bu Rasul, idza sajadal abdu sajada ma'hu sab'atu atrafin. Ketika seorang hamba melakukan sujud, maka harus bersujud juga, ya, harus bersujud juga apa? Tujuh tulang, ya. Ada wajib ya. Maka nama bojang soroja du nunduk daya takut dia kening sujud boleh. Kamu karena saya setengah noron kelebun. Eko apa? Hasan al-Bulki ya. Tahu? Raja Brunei kan dia. Waktu dia itu penampilan orang yang agak apa ya, terkesan tinggi mana sujud supaya dina peto ya, dahi dengan hidung jadi satu, kemudian sujud dengan kedua tangan berapa? To'od dua berapa? 5, pasok dua peto. Kalau bisa setiap jari jemari harus menghadap kiblat, ditekuk begini. Wajhuhu, muka dia berbarengan hidung dengan ini. Kemudian kafahu, telapak tangan dua. Ada adub kedesan, warubbata, dua tu'ud. Makanya jangan orang-orang ala kering Arab, jangan tu'ud, Tuhan bukan tu'ud ini. Wa qadamah, dua kaki. Lah dua kaki harus menghadap dia. Sokoknya man bisa. Sedapat mungkin jari jemari kita bersujud juga ke arah kiblat. Tuh praktek dia ya. Selingake baik. Ya Rul,
Keling. Orang sholat normal begini, kaki begini, tak perlu daya, tak oleh merapat, daya bengkak. Benar. Normal. Allahu Akbar. Tidak perlu niat dibaca. Usolli fardal maulid. Pokok kapan mancing ada apa jangan apa ya. Secara otomatis begitu takbir sudah masuk semua. Seperti bismillah mau makan, apa mengambil telur, apa cenge kan tak perlu bismillah boleh, cukup sekalian. Allahu Akbar. Daya oleh iki ya keng selebih baik daya. Pola nariya deki asojud aruku dia. Allah ikadun. Baik. Wah, lihat. Wah. Lihat di tempat bersujud ya, pas sih. Tak oleh deh iya. Tak oleh deh. Badan akan asojud kadang-kadang deh iya. Asojud mah bergelu. Pakai lihat. Badan. Nak kena boduk badan sih deh aja. Terlalu ngababah dulu pajak ke boleh deh. Pandai lagi. Aku ini. Bada boleh tapang ruku depak ke sopo nah anu mabicek sarong ya. Nanti pas ya, kepala dengan tengah itu harus lurus. Malah digambarkan andaikan meletakkan telur tidak jatuh saking lor sedih men bisa apa sering hari nang tokon pas segena boleh sami Allahu liman hamidah kan dia tahu Rabbana walakal hamd. Lah tentang turun dari i'tidal ke sujud boleh dua, bisa tu'ud dulu, lutut dulu, bisa tangan dulu enggak apa-apa. Maka Rasulullah sama-sama melakukan. Sebelum begitu umur tua Rasulullah begini turunnya, langsung lutut lebih dulu. Tapi ketika sudah agak tua Rasulullah tangan dulu. Maka kedua-duanya diperbolehkan. Yang tidak boleh kepala lebih dulu. Jadi bisa ada ya, bisa langsung. Nah, sujudnya harus menekan semua, bersujud semua, tujuh tulang. Ini tangan dua, lutut dua, kaki dua. Bisa tuh ya. Ya jaring pasang lo ning wat-watkan lu. Terus. Awas nanti kalau berjemaah perapi tongkelan pondok setiap dilatih. Ya alhamdulillah saya tidak bermakmum, banyak hikmahnya untuk memberi pelajaran dan mengawasi. Biasanya kalau dulu di sini kalau sholat Jumat karena banyak orang kampung yang tidak ngaji, kapan sami Allah gobrok jadi kadang-kadang pakai saya pondok kening arus kia cenglok nyaman di kediri harus bertahan, kamu punya pedoman. Maka sudah saya sampaikan berkali-kali, mondok ini putra dan putri adalah duta keluarga. Kalian diutus oleh keluarga agar bisa menimba kebaikan ilmu. Dibawalah ilmu itu pulang. Nah, praktek di pesantren bukan hanya mengajar tetapi mendidik.
membentuk karakter santri sesuai dengan karakter Islami syar'i. Sholatnya seperti itu, bawalah pulang itu, jangan kembali lagi. Maka yang kemarin pulang, evaluasi karakter santri saya sampai di rumah berapa lama bisa bertahan. Kianon kan seminggu lebih ya, 10 hari. Coba sembahyang kamu, sholat berjemaah kamu, wiridan kamu, baca Quran kamu di rumah bertahan sampai berapa hari? Itu hanya 1 minggu. Kalau kelak kamu akan kembali pulang, kalau semua yang di pesantren yang berdasarkan ilmu sudah dipastikan ini manhaj salaf, dalilnya wahyu Allah, dilepaskan lagi untuk apa? Berarti gagal. Iya. Jadi yang di rumah itulah diajak ikut seperti kamu karena kamu berdasarkan ilmu. Tadi yang dijelaskan asyadduhum qabhan, manusia yang paling jelek cara mencurinya adalah yang paling buruk, wa adamu jurman fis sariqah, dan lebih besar, paling besar manusia dosanya dalam pencurian, alladzi yasriqu min salatihi fasabbaha bisyariqata minas shalah kaman akhadha ma laisa lahu akhduhu fi khafa'in. Jadi orang yang mencuri sholat disamakan dengan pencuri mengambil hak orang lain secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Wajalahul aswa, Rasulullah menjadikan pencuri sholat yang rukuk sujudnya tidak sempurna lebih buruk daripada pencuri harta orang. Li'anna akhda mahlil wairi rubbama yuntafa'u bihi fid dunya wa yastahillu min sahibihi aw tuqta'a yaduhu fa yatakhallasu bil iqab bil akhirah. Boleh jadi pencuri harta bisa diampuni kalau minta maaf, dan hartanya bisa dinikmati di dunia. Begitu minta ampun kepada yang punya harta, maka terlepas dari siksa di akhirat. Beda dengan pencuri sholat, fa innahu saraqa haqqa nafsihi minas shawab, dia telah mencuri pahala dari sholatnya. Ya Rasulullah, kaifa yasriqu sholati? Qala la yutimmu ruku'aha munasipadaya. Saya maksud dia la yuqimu shalbahu fir ruku' was sujud, tidak menegakkan tengahnya. Orang yang sholat itu merukuk bersujud baik peloros. Wal muradu bis sariqati minas shalah, ini yang dimaksud dengan mencuri dari sholat, bi ayyas ta'jilar ruku' awas sujud, ialah dengan tergesa-gesa dalam melakukan ruku' dan sujud. Fala ya'til musalli bihima alal wajhil akmal, orang sholat tidak melaksanakan ruku' dan sujud dengan cara yang paling sempurna. Wal ba'isi lil khusyuk wat tuma'ninah, dan yang memicu khusyuk dan tumakninah. Tadi sholat itu harus diberi kesempatan untuk bisa khusyuk. Sebab kalau sholat tidak khusyuk, sholat itu ibaratnya ngecas HP. Kalau kita ngecas HP, ya, kalau positif negatifnya tidak nyambung, berarti tidak akan mengisi baterai. Demikian juga orang sholat, ketika ingat kepada Allah, saya merasa saya berdialog dengan Allah, maka nyambung berarti. Ketika tiap memikirkan bukan lagi mikir sholat, tapi memikir yang luar, berarti kita telah putus itu. Tidak ampere kata orang. Tidak khusyuk itu berarti hilang pahalanya. Maka kata Rasulullah, kadang-kadang orang sholat bukan hanya 100%, tapi kadang-kadang 10% dia bisa ingat Allah, berpahala. Ada yang dapat pahala tinggal seperempat, tinggal
1/3 dari sholatnya. Sah sholat tapi pahalanya tinggal 3%. Di dalam hadis dijelaskan idza raka'a sawwa dhahrahu. Are, bababa idza raka'a nalika melakukan rukuk pasir musolli sawwa maka meratakan pasir musolli dhahrahu tangan musolli. Ada yang jadi kena. Oh ada ya. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Sehingga kalau dituangkan air seolah-olah saking rata antara kepala dengan tengah harus rata. Andaikan diletakkan air gelas di tengahnya tidak tumpah. Sampai sedapat mungkin. Summa yukabbiru wa yarka'u, bertakbir dan berrukuk sehingga tenang, tatma'innah mafasiluhu, tulang-tulang ruas-ruasan bisa tenang, wa tastarhi ini relax. Orang yang harus anikmati, menghadirkan istarhi saking apa namanya tirai atau korden dibiarkan keker relax, santai. Maka sholat tarawih itu sholat santai karena tenang, bacaannya tenang, rukuknya tenang. Tapi di Madura Bani Madura itu epong kampung bukan sholat tenang, bukan sholat tarawih, sholat tapegah. Kok bong lolo itu model. Saya pernah pulang dari masjid di satu tempat, saya berjamaah dulu sholat di masjid, ternyata imamnya seperti itu, orangnya alim, pengajar tafsir dia. Saya nggak bisa, saya pulang. Ini sholat untuk saya, sholat saya untuk saya. Kalau kiai ini imam bisa silahkan, tapi saya nggak bisa, saya pulang. Tak puas. Dia boleh lembut lah kalau tak puas. Masa sholat tu kentuk ini? Sami Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar itu lo depan Allahu Akbar boleh. Tekulah sholat 7 menit. Labdin, amin.